Ibu Choi Yun-damanik ingin anaknya bisa bela timnas Indonesia suatu saat nanti. Amar Raihan Berkik, pede bahwa timnas U17 Indonesia melaju jauh di Piala Dunia. Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti tegaskan tak ingin membebani pemain timnas U17 Indonesia dengan target. Cerita mantan asisten pelatih timnas Indonesia jadi staf khusus timnas U17 Brazil di Piala Dunia U17 2023. Fasilitas di Indonesia memuaskan. Timnas U17 Brazil siap menyamai rekor Nigeria di Piala Dunia U17. Kabar baik lagi untuk timnas Indonesia, Sandy Walsh pulih cepat dan sudah bermain 84 menit untuk Cafe Mechelen. Sandy Walsh bermain selama 84 menit saat Cafe Mechelen menahan imbang Standard Liège 1-1 dalam lanjutan Liga Belgia. Meski sebelumnya dikabarkan cedera parah, ternyata Sandy bisa pulih cepat dan langsung diturunkan sebagai starter. Bermain di posisi bek kanan, Sandy cukup sering melakukan aksi bertahan dan berhasil membawa Cafe Mechelen mencuri 1 poin dari kandang Standard Liège. Sandy digantikan oleh Jordi van der Berge pada menit ke-84. Kabar ini tentu jadi angin segar buat timnas Indonesia yang akan menjalani 2 laga tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua melawan Irak dan Filipina. Cafe Mechelen sudah mempercayai Sandy sebagai starter, itu artinya ia sudah siap bermain. Timnas Indonesia juga sudah bisa memainkannya saat melawan Irak dan Filipina. Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina. Tentunya ia diharapkan bisa bermain untuk timnas Indonesia di 2 laga ini. Pasukan Shin Tae-yong menargetkan mencuri poin baik di Irak maupun Filipina. Mark Klok antusias lihat perjuangan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Penggawa Persib Bandung, Mark Klok tampak antusias menantikan aksi timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Ia pun berharap para juniornya di timnas itu bisa memanfaatkan Piala Dunia U17 2023 sebaik mungkin untuk mencari pengalaman dan membuktikan diri. Ya, tak lama lagi timnas Indonesia U17 akan beraksi di Piala Dunia U17 2023 yang digelar di 4 kota di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Mark Klok pun mengaku tidak mengetahui skuad yang akan membela timnas Indonesia U17, termasuk juga dengan kualitasnya. Kendati demikian, Klok berjanji akan menyaksikan perjuangan timnas Indonesia U17 yang tergabung di grup A bersama Panama, Maroko, dan Ekuador tersebut. Tapi pasti saya akan nonton, kata Mark Klok. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini memastikan akan memberikan dukungannya kepada timnas Indonesia U17. Sebab ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kualitasnya kepada dunia. Semua dimulai saat masih muda, mimpi, kualitas, perkembangan dan pada tahap ini, Piala Dunia U17 adalah ajang yang besar untuk menunjukkan kemampuan mereka, sambung Klok. Karena itu, Mark Klok hanya bisa menyampaikan pesan kepada seluruh penggawa timnas Indonesia U17 untuk menikmati kesempatan yang didapatkan. Sebab tidak mudah untuk bisa bergabung membela Indonesia pada ajang Piala Dunia. Ibu Choi Yun-damanik ingin anaknya bisa bela timnas Indonesia suatu saat nanti. Choi Yun-damanik dipastikan gagal membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Ini karena masalah paspor Indonesia yang tidak dimiliki oleh pemain berposisi gelandang serang itu. Semula, Choi Yun-damanik datang untuk ikut berlatih bersama timnas U17 Indonesia di Jerman. Selama di Jerman, Choi Yun-damanik menunjukkan kualitasnya dalam latihan dan uji coba. Bahkan, Choi Yun-damanik bisa mencetak 1 gol untuk timnas U17 Indonesia. Penampilan permainan pemain berusia 16 tahun itu disukai oleh pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti. Bima Sakti sangat menyayangkan Choi Yun-damanik tidak bisa membela timnas U17 Indonesia. Ya, Choi Yun-damanik sejatinya mempunyai darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Medan, Sumatera Barat. Sayangnya, ibu kandungnya itu memutuskan untuk pindah warga negara dari Indonesia ke Swiss.
Perpindahan warga negara itu dilakukan sebelum Choi Yun-damanik lahir. Sementara ayah kandungnya berasal dari Pantai Gading yang kini juga berubah warga negara ke Swiss. Choi Yun-damanik tidak bisa memperkuat timnas U17 Indonesia karena masalah itu. Arya Sinulinga menambahkan, PSSI baru mendapat informasi tentang Choi Yun-damanik. Pemain berambut keriting itu langsung dicoba dan ternyata bermain bagus. PSSI langsung bertanya ke orang tua Choi Yun-damanik apakah mempunyai dokumen Indonesia atau tidak. Awalnya, Arya senang mendengar bahwa ibu kandungnya itu orang Indonesia. Lanjut Arya, Choi Yun-damanik pun tidak bisa membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Meski begitu, masih ada harapan dari Choi Yun-damanik membela tim merah putih di masa depan. Nanti pas usianya sudah 18 tahun, baru bisa dinaturalisasi. Kalau dari ibunya itu ingin anak-anaknya bermain di timnas Indonesia. Tapi kita lihat nanti, dan semoga saja dia mau tutup Arya Sinulinga. Amar Raihan Berkik, pede bawa timnas U17 Indonesia melaju jauh di Piala Dunia. Amar Raihan Berkik menjadi salah satu dari 21 pemain yang membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17. Amar mendapat panggilan timnas U17 Indonesia dari Bima Sakti saat Garuda Asia menggelar TC di Jerman. Pemain berposisi winger itu menarik perhatian Bima Sakti dan pada akhirnya dimasukkan dalam skuad Piala Dunia U17. Ayah saya berasal dari Bosnia dan ibu saya berasal dari Indonesia. Saya memiliki paspor Jerman dan Indonesia, kata Amar Raihan. Timnas Indonesia sempat menjalani pemusatan latihan di Jerman. Saya sangat menantikan Piala Dunia. Ini adalah kesempatan unik untuk mengambil bagian dalam turnamen internasional yang begitu besar, ujar Amar Raihan. Saya harap saya dapat menampilkan diri saya sebaik mungkin. Saya mencoba untuk unggul melalui performa latihan saya dan mendapatkan waktu bermain sebanyak mungkin, tambahnya. Piala Dunia U17 2023, Bima Sakti tegaskan tak ingin membebani pemain timnas U17 Indonesia dengan target. Timnas U17 Indonesia bakal memulai perjuangannya di Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November. Sebagai informasi, tim asuhan Bima Sakti harus berjuang di grup A Piala Dunia bersama Panama, Ekuador, dan Maroko. Semua pertandingan yang melibatkan timnas U17 Indonesia di grup A dipastikan terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo. Menjelang pertandingan ini, Bima Sakti menegaskan tak ingin membebani anak asuhnya dengan target. Pelatih berusia 47 tahun itu menilai para pemain sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia pun yakin anak asuhnya bakal memberikan yang terbaik di lapangan nantinya. Sementara itu, peluang timnas U17 Indonesia untuk lolos dari fase grup terbilang cukup terbuka. Pasalnya, tak hanya 2 peringkat teratas di grup yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Namun, 4 tim dengan peringkat ketiga terbaik juga mendapatkan kesempatan serupa. Selain itu, timnas U17 Indonesia juga telah melakukan berbagai persiapan untuk tampil di Piala Dunia U17 2023. Cerita mantan asisten pelatih timnas Indonesia jadi staf khusus timnas U17 Brazil di Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Brazil yang bakal tampil di Piala Dunia U17 2023 dipastikan tak kesulitan selama berada di Indonesia. Hal ini karena mantan asisten pelatih timnas Indonesia Fabio Oliveira menjadi bagian dari staf Brazil. Fabio Oliveira bukan nama asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Mantan pelatih Madura United tahun 2017 ini memang sudah lama menghilang dari sepak bola tanah air. Namun, belum lama ini, Fabio Oliveira cukup mengejutkan dengan terlihat mendampingi timnas U17 Brazil. Mantan asisten Jackson F. Thiago di timnas Indonesia pada tahun 2013 itu bahkan terlihat memakai baju staf timnas U17 Brazil. Walaupun ia tak terlihat berada di tengah lapangan bersama tim pelatih. Akan tetapi, Fabio Oliveira sepenuhnya mendampingi timnas U17 Brazil dan tim pelatih tentunya. Hal ini terlihat saat timnas U17 Brazil menjalani latihan perdana secara resmi di Piala Dunia U17. Fabio Oliveira terus berada di sisi lapangan saat Brazil menjalani latihan di lapangan A Senayan, Jakarta.
Dendi Sulistiawan mengaku sempat ingin pukul Doan Van Hau, tapi teringat nasib timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan baru saja bercerita secara belak-belakan podcast di channel YouTube Millsport. Salah satu hal yang ia ungkapkan adalah pengalaman berduel dengan bek Vietnam yang dikenal lihai dalam memprovokasi lawan Doan Van Hau. Momen ini terjadi di semifinal leg pertama Piala AFF 2022 ketika timnas Indonesia menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ketika itu, Dendi mendapat tackle keras dari Doan Van Hau yang membuat striker Bayangkara FC itu terkapar. Akan tetapi, Dendi tidak terprovokasi dengan aksi Doan Van Hau. Ia teringat nasib timnas Indonesia yang mungkin bakal bermain dengan 10 orang bila dirinya jadi memukul Van Hau. Lama tak bersuat timnas Indonesia, Doan Van Hau justru punya kabar buruk saat ini karena tengah menderita cedera. Doan Van Hau bahkan kabarnya harus absen selama 6 bulan ke depan. Padahal, Vietnam bisa bertemu lagi dengan timnas Indonesia dalam rentang 6 bulan ke depan karena satu grup di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Fasilitas di Indonesia memuaskan. Timnas U17 Brazil siap menyamai rekor Nigeria di Piala Dunia U17. Seperti diketahui, Timnas U17 Brazil tampil di Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung di Indonesia. Dalam ajang 2 tahunan ini, tim berjulukan Selekau tersebut bergabung dalam grup C. Tim juara bertahan Piala Dunia U17 ini bertemu Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Sebelum menghadapi Piala Dunia U17 2023, Timnas U17 Brazil menjalani latihan perdana secara resmi sesuai jadwal FIFA. Tim Samba Junior menjalani latihan perdana di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Seusai latihan, pelatih Timnas U17 Brazil Felipe Lille berbicara soal fasilitas yang didapatkan Piala Dunia U17 2023. Felipe Lille mengaku dia cukup puas dengan fasilitas yang disediakan untuk anak asuhnya selama berada di tanah air. Sang pelatih cukup puas dalam hal lapangan hingga makanan. Dia bahkan senang mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat Indonesia sehingga Timnas U17 Brazil bisa menjalani persiapan dengan baik. Felipe Lille mengaku timnya puas dengan fasilitas yang ada di Piala Dunia U17 2023. Lebih lanjut, dengan fasilitas bagus ini yang diterima Brazil, tentu saja dia ingin memberikan yang terbaik. Untuk itu, Timnas U17 Brazil pun siap buat menyamai rekor Nigeria di ajang Piala Dunia U17. Seperti yang diketahui, Nigeria saat ini memimpin catatan sebagai negara yang telah mencetak 5 keberhasilan menjadi juara. Sementara Brazil baru mencatatkan nama mereka menang 4 kali.